Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gua akan ngebuat video di mana kita akan membahas apa sih yang sebenarnya pemula harus lakukan ketika memasuki industri trading. Oke. Dan sekarang ya, apabila kalian masih searching di YouTube atau kalian masih tertarik dengan kata-kata let's say done for you, step by step, apalagi copy and paste, misalkan copy and paste suatu trade misalkan, atau bahkan kalian mencari info tentang copy trading, ya dimana kalian tinggal ngikutin tradingnya orang-orang lain lah. Oke. Now, apabila kalian masih mencari, ya tertarik lah atau bahkan mencari suatu hal yang berkaitan dengan trading, ya secara teknikal atau apapun dengan kata-kata ini, maka gue pastikan kalian ini ya masih dilanda ketidakyakinan dan kebingungan. Oke. Dan ketidakyakinan dan kebingungan ini brings me to the next point. Ya, ini berlanjut ke poin selanjutnya. Ya, dimana dengan ketidakyakinan dan kebingungan ini secara otomatis akan membuat kalian ini sebagai pemula di dalam industri ini. Oke. Dan menurut gua ya, ada dua tipe pemula. Ya, ada dua tipe pemula. Di mana tipe pertama adalah orang yang benar-benar ya, yang benar-benar baru masuk industri trading, ya, yang baru memasuki industri ini tanpa mengetahui apapun. Dan yang kedua adalah orang yang sudah mempelajari sesuatu, di dalam industri ini, tetapi masih dilanda kebingungan. Dan dia ini lompat-lompat antara strategi 1 dan 2 atau bahkan ketiga dan seterusnya. So, ya, menurut gue ada dua tipe pemula ini. Di mana ya, menurut gue, permasalahan daripada dua tipe pemula ini adalah mereka ini nggak ngerti apa yang harus dilakukan ketika memasuki industri trading ini. Ini kita atasin bentar dikit. Dan apa yang harus orang lakukan ketika memasuki industri trading ini secara technically ya, atau secara trading sistemnya adalah kalian atau para pemula ini harus membuat trading plan atau trading system yang sistematis. Dan jadi gimana nih caranya membuat trading plan atau trading system yang sistematis? Nah, cara membuatnya adalah this is why gue selalu bilang ke kalian kalau untuk trading itu gue bagi 3.
kalian harus menambahkan structure, ya, kalian harus menambahkan structure di dalam sistem kalian, oke. Yang gue maksud structure di sini bukanlah market structure, ya, tapi kalian harus mendefinisikan bagian mana nih. Oh, ini bagian konfirmasi, misalkan ini bagian point of interest dan lain sebagainya, ya. Dan itulah mengapa gue selalu bilang ke kalian atau mengingatkan kalian bahwa baiknya, ya, baiknya trading plan kita ini kita tambahkan structure dalam artian, oke, ketika gue melihat market, pertama kali yang gue lihat adalah direction, misalkan. Kalau gue bilang directional bias atau direction, ya whatever lah, ya. Setelah direction, kita ada point of interest atau levels atau apapun lah yang bisa kalian, terserah kalian lah kata-katanya apa, ya. Pokoknya area untuk mencari konfirmasi, dan selanjutnya adalah konfirmasi, oke, confirmation, oke. Nah, per satu hal yang gue tulis ini, yang gue tulis di sini, oke, per satu structure ini, ya, kita bisa menambahkan satu hal. Kayak kita bisa menambahkan satu hal di mana let's say yang ini directional bias. Oke, terserah. Misalkan kalian pakai market structure di sini. Market structure. Oke. Setelah itu mungkin yang point of interest kalian pakai supply and demand. Atau bahkan support and resistance. Terserah kalian. Oke. Setelah itu untuk konfirmasinya misalkan kalian memakai lower time frame konfirmasi. Lower time frame structure confirmation, atau bahkan bisa kalian ganti, terserah kalian, bener-bener terserah kalian. Kalian bisa pakai misalkan candlestick pattern, oke. Misalkan begini, oke. Kalau dilihat begini jelek banget anjing. Maaf, kepencet tipu mulut gue. Nah, misalkan begini, ya. Kalian harus menambahkan structure seperti ini, oke. Directional bias, market structure. Point of interest, support resistance. Misalkan konfirmasinya candlestick pattern. Misalkan, kalau gue pribadi gue pakai market structure untuk directional bias. Setelah itu POI-nya gue pakai supply and demand, konfirmasinya gue pakai lower time frame confirmation. Oke. Nah, kenapa sih harus memilih satu hal per structure? Ini adalah supaya simple dan sistematis. Oke. Karena kita, ya, sebagai pemula, ya, misalkan sebagai pemula kalian nggak ingin information overload, oke. Jadi kalian nggak ingin adanya, oh, gue pakai market structure, setelah itu gue pakai di trade selanjutnya gue pakai misalkan moving average untuk point of interestnya. Oh, kali ini gue pakai support resistance, dan selanjutnya gue pakai supply and demand. Konfirmasinya, oke, gue 3 kali trade pakai candlestick pattern. Setelah itu gue pakai lower time frame konfirmasi. Now, yang barusan gue sebutin ini adalah masalah utama atau adalah kegagalan terbesar daripada suatu trader. Oke. Jadi, kegagalan terbesar suatu trader adalah ketika mereka udah, let's say, memilih satu sistem, ya, structure seperti yang gue tulis ini. Oke, misalkan mereka pakai ini. Setelah itu, mereka ganti. Misalkan karena mereka bosen. Karena mereka apalah. Karena mungkin, oke, mereka backtest. Setelah itu kurang puas hasilnya. Nah,
Itu adalah problem pertamanya. Ya, problem utama. Oke. Sebagai trader, ya itulah kegagalan terbesarnya. Ketika kalian pindah-pindah konsep, misalkan. Oke, untuk pertama-tama kalian memilih suatu ilmu yang cocok untuk kalian, it's okay. Tapi ketika kalian udah mempelajari satu konsep dan kalian selalu berubah-ubah, kalian udah membuat seperti ini, ya misalkan nih kalian udah, kalian udah backtest, kalian udah forward testing, dan misalkan structure plan yang gue tulis ini, itu udah cocok sama kalian. Dan kalian seiring berjalannya waktu, kalian misalkan bosen. Ya bosen dengan entry yang gitu-gitu aja, dan mencari directional bias yang gitu-gitu aja, maka kalian ganti ke sistem yang lain. Nah, disitulah alasan atau alasan kegagalan terbesarnya. Oke. Nah, misalkan gini, kita pakai perumpamaan aja. Misalkan gue mempelajari smart money concept dan kalian retail concept. Oke. Gue mempelajari smart money concept. Oke. Gini, gue mempelajari smart money concept. Oke. Setelah itu, gue pindah ke retail concept misalkan. Ya, gue pindah ke retail concept dengan alasan gue bosan. Ya, padahal gue sebenarnya melakukan trade yang baik di smart money concept ini, tapi gue bosen nih, terus gue pindah retail concept. Oke. Nah, coba kita bayangin. Ya, let's say, nggak tahu. Mungkin let's say ini contoh ya. Let's say kalian mau menjadi profesional tennis player lah. Ya, kalian mau menjadi seperti Roger Federer misalkan, Rafael Nadal, whatever. Dan kalian belajar nih. Kalian belajar tenis misalkan. Kalian belajar tenis. Oke, mungkin step pertama kalian udah lumayan dan kalian udah lumayan mengerti lah bagaimana mekanisme tenisnya dan muscle connection kalian itu udah selaras lah dengan apa yang harus kalian lakukan. Udah nggak kagok lah istilahnya. Udah nggak kagok. Nah, goals kalian itu professional tennis player. Tapi karena kalian udah bosen dengan tenis, kalian belajar badminton lah, kalian mendalami volley lah, kalian whatever, soccer lah. Now, dengan kalian mengabaikan latihan tenis, ya, coba kalian pikir, apakah bisa kalian menjadi professional tennis player? Kan enggak. Ya. Oke, mungkin main goals atau goals utama kalian adalah tenis. Oke. Dan di samping tenis, mungkin kalian latihan endurance sendirilah. Misalkan lari, ya. Atau kalian melatih kelincahan kalian dengan skipping lah. Oke, lompat tali itu. Ya. Atau kalian melatih kelincahan kalian dengan side step kanan kiri lah. Untuk melatih pergerakan tenis. Nah, ini baru benar. Karena untuk apa? Ini adalah sub skill ya untuk menyokong kalian supaya tenis kalian ini lebih baik. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah nih misalkan core skill kalian. Core skill atau core goals kalian. Boom. Dimana ini misalkan tenis ya atau kalian pengen menjadi professional tennis player. Ya. Yang harus kalian tambahkan adalah of course latihan tenis. Setelah itu latihan endurance-nya gimana? Endurance-nya misalkan gue lari.
Oke, untuk latihan kelincahannya gue gimana? Misalkan gue skipping atau side step tadi. Nah, ini baru benar. Kalian menambahkan sub skill untuk mendukung core skill kalian. Aduh, udah waktunya ngaji. Gue minta maaf kalau kedengaran belakangnya, oke? Atau gue pause dulu ya. Oke, sebentar. Ini udah waktunya masjid deket rumah gue ngaji, jadi gue pause dulu. Kita lanjut nanti ya. Mungkin selesainya pada saat udah azan subuh, mungkin setengah jam lagi mungkin. Ya, we'll see lah. I will see you guys later, oke? Gua pause dulu. See you later. Oke, I am back, guys. Oke, I'm back. Dan kita sampai mana tadi? Oke, so core skill atau goals. Ya. Oh, tunggu. Hold on. Oke, jadi core skill atau goals. Ya. Aduh, ada komat guys, sebentar. Oke, komatnya udah selesai. Sorry banget, gue pause berkali-kali. Oke, so anyway, jadi core skill atau goals ini, oke, yang kalian lakukan adalah untuk mencapai core skill atau inti daripada goals kalian, itu adalah untuk menambah sub skill, oke, seperti endurance, seperti kelincahan ini untuk mencapai goals kalian, di mana contohnya tadi adalah kalian menjadi professional tennis player. Oke, sama halnya dengan trading. Oke, ketika kalian mempelajari konsep A, oke, kalian harus paham nih, si konsep A ini memiliki sub skill apa aja, dan kalian mendalami sub skill berdasarkan konsep A. Oke, jangan kalian memilih konsep A atau trading plan atau trading system A, tetapi kalian mempelajari sub skill konsep atau trading plan yang B. Oke? Nah, oke. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, ya. Fakta yang harus kalian terima, ya, adalah ketika kalian memilih suatu trading plan atau trading system atau suatu konsep, apapun yang kalian pilih, pasti akan ada pros and cons-nya. Ya, pasti ada suatu pro atau kontranya. Kayak ada kekurangan, ada kelebihannya, oke? Nah, misalkan, contoh. Wih, ini kita hapus dulu aja ya. Wih, mouse gue. Oke. Kita hapus dulu semua, misalkan. Misalkan support resisten dan supply and demand lah. Oke. Misalkan support. Oke. Support di sini misalkan kalian melihat ini ya, low ini sebagai dia udah berkali-kali memitigasi. Oke, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, mungkin kalian udah buy, oke, di area support ini ketika harga ini udah menyentuh yang ketiga kalinya atau bahkan keempat kalinya. Oke. Ini karena sebelumnya udah
termitigasi atau tertap juga. Nah, tapi untuk kita ya yang memakai supply and demand, misalkan kita baru entry ketika harga ini menyentuh demand zone yang gua tandain ini. Ya, jadi kita lebih terlambat, dan apabila kita miss opportunity di sini, ya udah kita ketinggalan move-nya. Dimana kalian udah entry di pergerakan harga ketika harga itu menyentuh support kalian yang ada di sini. Oke. Nah, jadi kalian harus paham nih, apapun yang kalian pilih, ya, konsep apapun yang kalian pilih, pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan mungkin kalian mencari example. Ya, let's say contoh. Ya, contoh. Nggak usah beda inilah, nggak usah beda point of interest lah. Let's say kan tadi kan kita perbandingannya dengan support resistance dengan supply and demand, ya. Sekarang coba kita bandingkan market structure aja. Di dalam market structure ini aja, itu ada orang yang menganggap ini, ya, ada orang yang menganggap ini sebagai structure. Oke, dimana dia sekarang ini ke breakdown, oke, invalidasi, setelah itu lanjut ke atas lagi. Oke. Setelah itu ada orang yang melihat secara overall move ini structure. Oke. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa ini, oke, high, low, higher high, dia di break ke bawah, setelah itu lanjut ke atas. Ada, kayak ini kita pindah dulu supaya kalian lihatnya jelas, ya. Yang pertama ada yang seperti ini, oke. Dan yang kedua ada yang melihat secara overall market structure-nya seperti ini. Oke. Ini aja suatu perbedaan. Nah, apakah yang pertama ini salah atau yang kedua ini benar? No, man. Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi tinggal orangnya aja memilih kelebihannya seperti apa atau kekurangannya seperti apa. Dengan kalian memilih yang pertama, pasti ada suatu kelebihan dan kekurangan. Misalkan apabila kalian menganggap ini sebagai structure, oke? Ini sebagai structure, setelah itu kalian entry di sini. Oke, seperti yang kalian lihat, ini protected low, dan protected low hanya terweak, di mana dia masih valid untuk dianggap sebagai protected low. Oke? Maka orang tersebut masih bisa entry di sini dan mendapatkan profit di sini apabila dia entry. Oke? Dan apabila ini yang contoh yang pertama, oke? Dan yang kedua adalah let's say orang yang melihat overall move-nya seperti ini. Ya. Jadi orang tersebut hanya melihat high, low, high. Oke? Dan dia nggak entry di pergerakan harga yang ini. Oke? Nah, ini kekurangannya yang kedua. Oke? Dimana mungkin misalkan kekurangannya cara melihat structure yang pertama adalah mungkin lebih sering ke fake out lah, apalah. Dan yang kedua lebih sering lebih konsisten, tetapi frekuensi trade-nya tidak terlalu banyak, tidak seperti satu yang pertama. Oke. Nah, jadi di sini orang tersebut bisa memilih nih dengan memilih si structure atau market structure pertama atau kedua. Oke. Oke, misalkan orangnya mau nge-trade lebih sering, ya udah tinggal pilih yang pertama. Dan apabila orangnya mengejar suatu konsistensi walaupun frekuensi trade-nya lebih sedikit, oke, ya udah tinggal pilih yang kedua. Nah, ini tinggal preferensi aja. Oke, jadi tidak ada yang tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oke. So, ya, tinggal orangnya aja tinggal mau milih kelebihan yang mana dan kekurangan yang mana. Oke. So, yeah, I think that's it untuk video kali ini. Jangan lupa apapun yang kalian pilih pasti ada pro dan kontranya. Thank you very much for watching and I will see you guys in the next video. Peace.